Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini di kuliah filsafat ilmu selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 paradigma dalam penelitian. Ini sebetulnya pembahasan dalam konteks epistemologi, yang masih dalam konteks epistemologi dalam rangkaian kajian filsafat ilmu. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang 3 paradigma dalam penelitian, yaitu positivis, yang kedua konstruktivis, dan yang ketiga kritis. Nah, paradigma ini sangat penting bagi seorang peneliti, bagi yang akan menyusun karya ilmiah, apakah itu berupa skripsi, tesis, atau disertasi, atau paper ilmiah yang lain. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan 3 paradigma dalam proses penelitian secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, kalau Anda memahami 3 paradigma ini, nanti insya Allah cara menelitinya, cara melakukan penelitian atau cara penyusunan karya ilmiah, itu tidak akan menyalahi prosedur kebenaran yang harus ditempuh. Dan kebenaran dari hasil riset juga kebenaran yang valid, begitu kira-kira. Nah, paradigma, pertama kita akan bahas paradigma. Apa sih sesungguhnya paradigma? Ya, jadi saya buat judul paradigma itu adalah sesungguhnya bagaimana kita memandang dunia. Walaupun secara beberapa definisi kita lihat paradigma itu adalah berarti pola. Paradigma juga atau paradigm ya. Ya kita pakai aksen Indonesia saja paradigma. Diadaptasi dalam bahasa Inggris paradigm ya, yang merupakan serapan bahasa Latin yang namanya paradigma, yang artinya juga suatu model atau pola. Kalau Guba menjelaskan paradigma itu sebagai sekumpulan keyakinan dasar yang akan membimbing tindakan manusia. Kalau dalam konteks penelitian ilmiah berarti sekumpulan keyakinan dasar tentang realitas, tentang dunia yang itu akan membimbing kita menentukan atau melakukan penggalian kebenaran. Nah, paradigma ini juga kadang-kadang dijelaskan sebagai tradisi intelektual yang mendasari teori-teori tertentu. Jadi tradisi-tradisi intelektual seperti apa sehingga kemudian lahir teori-teori seperti apa. Misalkan tradisi positivis nanti akan melahirkan teori-teori yang terkait dengan teori yang positivistik. Tradisi-tradisi yang kritis akan melahirkan teori-teori yang sifatnya kritikal. Nah, secara historis kata paradigma itu pertama kali digunakan dalam penelitian itu oleh Kuhn, ya, Thomas Kuhn pada tahun 1962. Nah, paradigma oleh Kuhn itu digunakan untuk menggambarkan kerangka kerja konseptual yang diterima oleh komunitas peneliti atau ilmuwan dan memberi mereka pedoman untuk melakukan penelitian. Jadi, paradigma yang disusun oleh Kuhn itu adalah bagaimana agar para komunitas atau ilmuwan itu memiliki pedoman untuk melakukan penelitian. Jadi petanya itu ya, mappingnya, jalan yang harus ditempuh dalam setiap oleh para ilmuwan dalam melakukan penelitian itu akan menemui jalan yang jelas dengan penentuan paradigma. Nah, yang kedua, mengapa memahami paradigma penelitian itu penting? Ya, karena paradigma itu satu ya, bagaimana desain penelitian yang akan kita buat itu sangat tergantung paradigma yang kita tentukan. Yang kedua, apa pendekatan yang digunakan? Nah, kemudian yang ketiga, metode apa yang cocok? Dan kemudian yang keempat, bagaimana cara yang relevan dalam mengumpulkan data? Jadi oleh karena itulah paradigma sangat penting ditentukan di awal. Jadi betul-betul semacam titik awal untuk menuju titik yang terakhir untuk kita tentukan. Nah, tetapi memang menarik ini, perbedaan paradigma itu menggambarkan perbedaan prosedur menemukan kebenaran. Jadi perbedaan ontologi, epistemologi, aksiologi itu menjadikan dalam konteks paradigma akan menjadikan prosedur menemukan kebenaran antar ilmuwan menjadi variatif gitu. Nah, di antara paradigma yang nanti akan saya jelaskan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pertama adalah paradigma positivistik. Ini akan lebih banyak memandang dari luar dan aspek kualitasnya. Di paradigma positivistik ini menjaga jarak atas subjek atau objek yang diteliti. Jadi seperti pandemi COVID-19 ini, social distancing gitu.
Jadi harus jaga jarak. Nah, dalam paradigma positivistik ini cocok gitu ya. Jadi harus jaga jarak supaya tidak tertular. Nah, maksudnya kalau dalam konteks paradigma positivistik ini, jaga jarak supaya objektivitas itu terjaga. Nah, kemudian yang kedua, paradigma konstruktivis. Itu akan melihat bagaimana masalah dikonstruksi, pola-pola yang terjadi, kemudian kecenderungan fenomena, dan sudut pandang subjek yang itu menjadi pertimbangan utama. Itu. Ketiga, paradigma kritis. Paradigma kritis itu akan menggugat kemapanan. Sebab kemapanan lebih menunjukkan hegemoni dan penindasan, sehingga tercipta nasib baru, sebuah tatanan masyarakat yang baru, misalkan masyarakat yang berkesetaraan, masyarakat yang lebih sejahtera, juga masyarakat yang berkeadilan. Nah, memang kritis ini kata kuncinya itu ya, paradigma untuk menggugat kemapanan. Ada kata kuncinya hegemoni atau oppress atau penindasan. Tetapi tujuan utamanya sesungguhnya dalam paradigma kritis adalah untuk menciptakan dunia lebih baik, dunia baru yang lebih baik, nasib baru yang lebih menghargai berbagai kesetaraan. Nah, itu paradigma kritis. Nah, kita akan lihat sekarang satu-satu perbedaan paradigma dilihat dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pertama perbedaan paradigma dilihat dari ontologi. Nah, positivis itu kata kuncinya adalah critical realism. Apa itu artinya? Jadi ada realitas yang real yang diatur oleh, jadi realitas yang real itu adalah realitas yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. Walaupun kebenaran pengetahuan tersebut mungkin hanya bisa diperoleh secara probabilistik. Nah, ini positivis gitu. Kemudian konstruktivis, kata kuncinya secara ontologis itu relativis. Apa artinya? Realitas merupakan konstruksi sosial. Ya, jadi realitas itu konstruksi sosial. Jadi sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Termasuk ilmu juga, dikonstruksi oleh ilmu. Kebenaran suatu realitas itu makanya bersifat relatif gitu ya. Berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Ya, misalkan dalam konteks kajian Islam ya, ketika Nabi Muhammad lahir itu bahwa para perempuan itu boleh dimiliki oleh laki-laki sebanyak-banyaknya, boleh dinikahi oleh laki-laki sebanyak-banyaknya. Tetapi tentu kemudian Nabi datang dengan risalah Islam dan kemudian membatasi 4. Dalam konteks waktu itu sangat relevan dan memiliki visi sesungguhnya untuk mengurangi penindasan eksploitasi pada perempuan. Tetapi dalam konteks modern hari ini apakah itu masih cocok atau tidak? Itu sekali lagi sangat relatif dan perlu diperdebatkan gitu. Jadi makanya konstruktivis itu berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Kemudian yang ketiga kritis. Kata kuncinya dalam konteks realitas itu adalah historical realism. Jadi realitas yang teramati merupakan realitas semu, virtual reality, yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, ya, budaya, dan ekonomi politik. Jadi realitas itu adalah semu yang itu kemudian perlu dikritisi, perlu dibongkar, perlu digali dalam konteks sejarah gitu ya. Secara sejarah juga ya, bagaimana dibalik realitas itu. Nah, itu kritis. Jadi realitas itu adalah semu, itu kata kuncinya. Nah, ini perbedaan paradigma dalam ontologi. Yang kedua, perbedaan paradigma secara epistemologis. Kita lihat. Pertama, positivis. Kata kuncinya untuk epistemologi itu, positivis itu dualis atau objektivis. Apa artinya? Ada realitas objektif sebagai suatu realitas yang eksternal, di luar diri peneliti. Jadi peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan objek penelitian. Jadi sangat menghindari kedekatan dan subjektivis gitu ya. Nah, positivis ini sekali lagi cocok ini dalam era COVID-19, social distancing ya. Nah, kalau konstruktivis, epistemologinya, kata kuncinya adalah transaksionalis subjektivis. Nah, apa itu artinya? Jadi pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian itu merupakan produk interaksi peneliti dengan yang diteliti. Misal ya, penelitian yang cukup fenomenal, Clifford Geertz yang membuat kategori-kategori muslim ya. Ada santri, ada agbangan, ada priayi. Nah,
pemahaman realitas seperti itu merupakan interaksi peneliti dengan yang diteliti dengan pengalaman yang cukup panjang gitu. Atau seorang peneliti tentang jilbab ya, meneliti orang memakai jilbab. Ternyata hasil interaksinya peneliti dengan para pemakai jilbab macam-macam. Orang memakai jilbab itu ada karena lingkungan. Misalkan seluruh orang di lingkungan itu menggunakan jilbab sehingga kemudian wajib menggunakan, sehingga dia terpaksa harus pakai jilbab. Atau yang kedua misalkan kenapa dia pakai jilbab itu karena turunan orang tuanya menggunakan jilbab gitu. Atau yang ketiga memang fashion, wah lihat para artis pakai jilbab kemudian dia pakai jilbab, itu ada alasan fashion. Dan yang terakhir misalkan alasan karena ideologi. Jadi itu semua bisa disimpulkan realitas secara epistemologis itu karena produk interaksi peneliti dengan yang diteliti, sehingga memang tidak ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Makin lekat peneliti dengan yang diteliti itu makin kesimpulannya akan makin kuat gitu secara konstruktivis. Kemudian yang ketiga adalah epistemologi kritis, atau yang disebut kata kuncinya di epistemologi ini adalah transaksionalis atau subjektivis. Jadi sama dengan konstruktivis sesungguhnya di epistemologi kritis. Nah, hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Jadi ada nilai-nilai yang dibangun sejak awal untuk menjembatani penelitian. Pemahaman tentang suatu realitas itu merupakan value mediated finding ya, karena ada nilai yang dimediasi ya, antara yang diteliti dengan subjek penelitian gitu. Itu secara epistemologis. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan aksiologi. Bagaimana perbedaan aksiologi di antara tiga paradigma ini? Pertama, positivis ya. Posisi peneliti itu observer. Nilai, etika, dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian. Jadi tidak boleh seorang peneliti positivis dengan paradigma positivis itu terkait nilai etika atau terkungkung oleh moral, itu tidak bisa, harus keluar dari itu gitu. Kemudian peneliti itu berperan sebagai disinterested scientist gitu. Kemudian tujuan penelitian adalah eksplanasi, menjelaskan, prediksi ya, untuk memprediksi gitu. Misalkan kalau elektabilitas para ketua partai hari ini bagus atau para menteri bagus, itu bisa diprediksi nanti akan menjadi kandidat kuat presiden di 2024 gitu. Kemudian juga bisa mengontrol realitas kontrol gitu. Kemudian konstruktivis, posisi peneliti itu fasilitator. Nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian. Jadi kebalikan positivis kalau konstruktivis. Peneliti sebagai passionate participant. Jadi peneliti itu sebagai partisipan yang memiliki semangat untuk bersatu bergabung, kedekatan yang kuat. Nah, gitu. Fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Nah, kemudian tujuan penelitian adalah rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dan yang diteliti. Sehingga tadi bahwa produk penelitian itu merupakan interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Kemudian yang ketiga adalah kritis. Kritis itu posisi penelitinya adalah aktivis. Nilai, etika, dan pilihan moral itu merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian. Jadi sama dengan konstruktivis dalam konteks ini. Tapi peneliti menempatkan diri sebagai transformatif intelektual. Jadi mentransformasi nilai-nilai tertentu, gitu, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, ya, keragaman, dan lain-lain. Oleh karena itulah posisi peneliti juga sebagai advokat sekaligus aktivis. Nah, tujuan penelitian apa dalam paradigma kritis? Satu, kritik sosial. Misalkan disertasi saya ya, bias gender dalam komunikasi pesantren gitu. Tapi sekaligus juga harus transformasi. Penelitian itu tujuannya juga untuk emansipasi. Dan jangan lupa bahwa penelitian itu juga terkait dengan social empowerment atau pemberdayaan sosial. Nah, ini saya kira tiga perbedaan paradigma yang harus dimiliki oleh seorang peneliti atau penulis karya ilmiah, yang tiga perbedaan paradigma ini kemudian dilihat dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sehingga pilihan-pilihan ini nanti akan menentukan metode apa yang kemudian Anda akan tentukan, teori apa yang melandasi, juga termasuk bagaimana cara pencarian data dan analisis data. Terima kasih, mari kita berdiskusi di poin paradigma penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.